Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya agak lemas, sepertinya lagi pada puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yang mulia guru kita Habibana Habib Nabil Al-Musawwa. Kita doakan beliau sehat barokah, selalu dalam pemeliharaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang sama-sama kita cintai, kita muliakan seluruh para asatizat, para guru-guru, para alim ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu yang hadir maupun yang menyaksikan melalui layar kaca. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan kebaikan. Dan yang saya banggakan jamaah, baik kaum bapak dan kaum ibu, ikhwan dan akhwat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada sore hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir gimana kabarnya, sehat? Puasa? Tadi siang udah batal apa nanti batalnya maghrib? Maghrib full insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada hampir ya, bahkan sudah masuk ke 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih kasih kita sehat, panjang umur. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tema hari ini istimewa terkait dengan keluarga. Ada sebuah ungkapan, dengan adanya keuangan yang stabil, maka apakah itu menjadi salah satu faktor keluarga yang sakinah? Ada sebagian orang yang menganggap bahwa uang itu bisa menjadikan sumber kebahagiaan, sumber yang namanya berkah, dan juga sumber yang namanya sakinah. Tapi ternyata ada juga, mohon maaf, orang di luar sana yang punya keterbatasan tapi hidupnya bisa bahagia. Yang mungkin mau ketemu uangnya, mohon maaf, Senin Kemis. Ada yang pengen dibeli, ada yang ditahan. Pengen sesuatu, belum ada uangnya, ditahan dulu. Tapi ternyata tetap bisa bahagia. Ternyata memang jawabannya adalah yang namanya keuangan. Ya, keuangan itu bukan menjadi salah satu faktor utama dalam kebahagiaan dan juga faktor utama terkait sakinah dalam keluarga. Sebab ungkapan Imam Al-Ghazali mengatakan orang bisa dikatakan sukses, bisa dikatakan sejahtera, bisa dikatakan sakinah apabila dalam kehidupannya dia tahu yaitu maksud tujuan hidup di muka bumi ini. Ya, atau dalam ungkapan bahasa Arab yaitu maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan dalam hidup secara syariat. Ada 5. Yang pertama, tujuan kita, landasan utama kita yaitu hifzuddin. Nih, jagain agama. Kita mau sebanyak apapun uang kita atau mungkin keterbatasan
finansial kita, tapi kalau dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang bisa menjaga agama kita, maka insya Allah hidup kita bakal sejahtera. Halo, assalamualaikum. Masih melek matanya? Masih perutnya masih aman? Udah lapar apa belum? Alhamdulillah. Yang pertama, kita diminta untuk menjaga agama. Ya, dalam keluarga agama sangatlah penting, apalagi momentum bulan Ramadan. Yuk jadikan momentum yang indah. Sekali lagi, jangan uang jadi tolak ukur. Ada berapa banyak keluarga yang bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan dengan apa? Dengan keterbatasan tapi tadarusnya sama-sama, dengan finansial yang keterbatasan namun bisa sholat maghrib, subuh, tarawih berjamaah, juga bisa sahur berbuka dengan kesederhanaan tapi rasa syukur, maka disitulah adanya kebahagiaan. Jadi makanya yang pertama, yang paling utama, pondasikan kehidupan kita, temukan kesejahteraan, yaitu bagaimana cara kita menjaga agama ini, hifzuddin. Yang kedua, yaitu hifzul mal. Apa itu hifzul mal? Jaga harta. Ya, artinya bagaimana kita nih ngejagain harta kita, jangan berani memasukkan sesuatu dalam keluarga kita, barang-barang yang haram. Pastikan yang masuk hanya barang-barang yang halal saja. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang jelas, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, jangan berani coba-coba. Kenapa? Karena ini bisa berpengaruh ke dalam kehidupan kita, bisa berpengaruh kepada semangat ibadah kita. Kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang haram, naudzubillah, khawatirnya amalan ditolak, doa pun ditolak, naudzubillah, malas juga kita dalam melakukan amal ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, pertama jagain agama kita, kemudian kita jaga harta kita. Yang ketiga, yaitu kita jaga yang namanya keturunan. Jagain anak-anak kita. Nih jamaah sekalian, saya mau tanya, udah menikah? Kebanyakan kayaknya geleng-geleng, mudah-mudahan enteng semua jodohnya. Tapi pemirsa di TV, pemirsa sekalian yang mungkin menyaksikan layar televisi, ketika kita sudah berkeluarga, subhanallah, ternyata di antara suksesnya kesejahteraan yang kita bisa gapai, ternyata jangan lupa anak ini adalah aset. Itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kata baginda Rasul, tanakahu, menikahlah kalian, watakatharu, banyakin anak keturunan kalian, fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, karena dengan banyaknya anak kelak nanti baginda Rasulullah SAW bangga dengan kita, sebab kita memberikan persembahan kepada baginda Rasul, yaitu punya anak keturunan yang banyak yang menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah. 3, kunci kebahagiaan, kesejahteraan, sakinah, yaitu kita punya anak, didik mereka dengan didikan yang baik, insya Allah. Kemudian yang ketiga, dalam Islam juga dianjurkan kita menjaga akal pikiran kita, hifzul aql, jagain akal kita. Sekarang banyak banget kajian-kajian, sudah maraknya kajian yang online, yang offline, maka jangan lupa untuk menjaga sakinah, ketenangan, keberhasilan dalam kehidupan kita, bahkan kebahagiaan dalam keluarga, maka jangan lupa jaga apa yang Allah sudah berikan kepada kita, akal pikiran, dengan mengupgrade-nya. Gimana cara mengupgrade-nya? Sering duduk-duduk di kajian-kajian, sering duduk di majelis-majelis ilmu. Kira-kira jamaah sekalian yang hadir di sini kalau duduk di kajian seneng apa enggak? Karena kalau duduk di kajian maka akan mendatangkan sakinah. Ya, nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan. Saking tenangnya kadang-kadang duduk di majelis matanya ngantuk ya. Saking tenangnya tuh, luar biasa. Di rumah udah dalam keadaan nyaman, ada AC kipas angin, pakaiannya pakaian yang nyaman, tapi nggak bisa tidur. Sebab apa? Mikirin urusan dunia, mikirin masalah. Tapi kenapa kalau di majelis ilmu kok ia tenang, kok ia damai? Karena memang dijanjikan oleh baginda Rasul, nazalat alaihimus sakinah, turunlah kedamaian. Oleh karena itu momentum, begitu mudahnya sekarang kita menggapai ilmu, baik di majelis-majelis, yuk semangat untuk meningkatkan, menjaga apa yang sudah Allah berikan, yaitu akal kita, dengan kita menjaganya, meningkatkannya dengan hadir di majelis-majelis ilmu agar meningkat kualitas kita sebagai hambanya Allah. Kemudian apa lagi? Yang kelima, yang terakhir,
bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan apabila kita hifzun nafs. Jaga nih diri kita. Dalam keluarga, dalam rumah tangga bisa menemukan titik sakinah, titik kebahagiaan. Bukan sumbernya dari harta, tapi apabila kita masing-masing bisa menjaga suami, jaga istri, istri jaga suami, saling menjaga. Bukankah tujuan dalam pernikahan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah? Tujuan pernikahan adalah mendatangkan ketenangan. Kalau memang mohon maaf dalam keluarga, rumah tangga sudah ada kekerasan dalam rumah tangga, maka inilah yang harus diselamatkan. 5 hal ini yang menjadikan pondasi dasar, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dalam limpahan kebaikan dan keberkahan, sejahtera fid dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, karena kita setiap hari bersiaran pukul 15.00 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan tema kita yang sangat menarik. Tadi sudah dimulai Ustazah Nada, Kotor Nada sudah memberikan tausiah di segmen 1 ini, bagaimana membangun keluarga sejahtera menurut Islam. Di antaranya kita menjaga dengan agama kita dan juga menjaga harta kita. Di antaranya bagaimana menjaga harta, tadi Ustazah Nada telah menyampaikan, yaitu agar harta yang haram, sesuatu yang haram jangan sampai masuk ke dalam keluarga kita. Nah pemirsa, nanti di segmen kedua dan juga segmen 3 ada guru-guru kita juga akan menyampaikan tausiah. Ada Habibana Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustazah Syifa Nur Fadila yang akan menyampaikan berkaitan dengan keluarga ini. Apakah keuangan stabil menjamin sakinahnya sebuah keluarga? Nah, nanti akan disampaikan lebih jelas lagi di segmen 2 dan juga 3. Nah, pemirsa, disiarkan langsung dari Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zivi atas performnya. Nah, kita bersama sebelum kita mulai. Assalamualaikum Ustazah Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofyan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustazah, oke, sini ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan di segmen 1, Ustazah Kotor Nada telah menyampaikan tausiah. Tema kita sangat menarik berkaitan dengan keluarga, keuangan stabil. Apakah ini bagian daripada sakinahnya keluarga kita? Tadi Ustazah Kotor Nada telah menyampaikan bagaimana membangun keluarga yang sejahtera menurut Islam. Nah, Ustazah Syifa nanti akan menyampaikan di segmen 3 tentang bagaimana mengelola keuangan ala Rasulullah SAW. Ini betul, menarik. Nah, boleh di-spill sedikit bocorannya apa ini? Kira-kira mengelola keuangan ala Rasulullah itu seperti apa, Ustazah? Ya, jadi ada Islamic Financial Planning ya. Bagaimana memplanning, merencanakan keuangan keluarga. Jadi kita tahu arusnya kemana, pendapatannya harus diapakan, kemudian bagaimana sedekah yang harus dikeluarkan, dan itu juga otomatis contohnya langsung Rasulullah dengan para keluarganya. Salah satu istrinya yang memang juga pintar mengatur keuangan adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Nanti akan kita bahas apa sih dasar-dasar dari Islamic Financial Planning dan ajaran dari Rasulullah SAW. Masya Allah, tadi Ustazah Syifa menyampaikan diantaranya dengan bersedekah. Nah, selama ini kita melihat bahwa sedekah ini kan secara kasat mata, mungkin secara orang yang mungkin kita tidak begitu paham bagaimana sedekah sesungguhnya akan memberikan keuntungan sendiri kepada kita. Nah, ini bagaimana memberikan pengertian kepada warga, kepada pemirsa ini, ketika kita bersedekah itu justru dengan harta kita yang berkurang itu sebetulnya akan diganti Allah dengan berlipat-lipat. Itu bagaimana Ustazah Syifa? Sebenarnya panjang sekali ya. Contohnya itu kan langsung Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Jadi kalau mau kita menanamkan rasa empati, berbagi, bersedekah kepada sesama, itu harus dimulai utamanya dari orang tua kepada anak-anaknya di rumah. Orang tua kepada Jadi anak-anak. ada teladan orang tua yang kemudian diajarkan dan harus dicontohkan langsung di depan anak-anaknya. Mungkin kalau dengan lisan, dengan nasihat, anak-anak dan keluarga sulit menerima. Tapi kalau ibda binafsik, ayah ibunya yang langsung nyontohin depan anaknya, misal jalan ke lampu merah ada pengemis, dikasih sama orang tuanya, di case yang lain atau
keadaan yang lain tiba-tiba anaknya bilang, "Mah, aku juga pengen dapat kebaikan sedekah." Jadi harus langsung dengan contoh kedua orang tua kepada keluarganya. Nah, ini menarik berkaitan dengan mengajarkan anak kepada orang tua kepada anak bagaimana bersedekah. Ada juga fenomena atau kondisi ketika ada tadi Ustazah Syifa menyinggung tentang bagaimana kondisi di lampu merah misalnya. Nah, betul. Tapi sekarang itu kan kebanyakan orang itu kan minta-minta dengan dia modus begitu Ustazah. Betul, ya. betul. Nah, ini bagaimana kadang ada juga orang tua, "Ayah, aku mau kasih uang ini ke pengemis." Tapi si ayah lebih tahu nih. Jangan deh itu. Ya, karena modus. Mungkin sudah dewasa ya. Sudah dewasa itu bagaimana? Kita kalau yang dewasa itu kan mudah men-screening. Jadi memfilter kira-kira ini pantas gak untuk menerima atau ada yang lebih berhak lagi untuk menerima. Tapi nggak apa-apa gitu walaupun orang tuanya sudah tahu. Jikalau anaknya punya kemauan untuk berbagi jangan di cut off. Jangan dihalangin karena bisa jadi nanti anaknya akan terbiasa dan kalau di cut off saat itu juga dia mungkin udah nggak mau lagi ngelakuin kebaikan yaitu berbagi sedekah. Nanti di waktu lain bisa dijelaskan bahwa yang lebih berhak ini loh nak, jangan sembarangan mengasih dan lain sebagainya di momen yang tepat untuk memberikan nasihat gitu. Nah tadi juga Ustazah Syifa menyinggung bagaimana Sayyidina Khadijah memberikan bagaimana beliau adalah sosok sosok hartawan, sosok bisnismen yang sangat luar biasa sekali. Ini boleh dikasih spill sedikit ini. Ya. Bagaimana Bunda Khadijah memberikan bagaimana beliau berwira swasta? Jadi sebagaimana yang kita tahu, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha adalah beliau seorang businesswoman. Salah satu perempuan dari penduduk Mekah kala itu yang memang sukses. Jadi satu-satunya perempuan yang mampu memberikan contoh bahwa ternyata perempuan juga boleh berkarir, perempuan juga boleh jadi entrepreneur kok, ya perempuan juga boleh punya usaha selama perempuan tidak meninggalkan fitrah utamanya. Jadi tetap harus back to fitrah. Kembali kita sebagai ibu, istri, tugas utamanya nggak boleh kelewat. Akan tetapi di sini Khadijah itu nanti memberikan gambaran bagaimana dia jadi istri yang baik, yang mensupport suaminya, termasuk dari pendapatan yang dia punya, perekonomian yang stabil, income yang banyak, itu nantinya akan jadi support system untuk dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin boleh dicontoh oleh Khadijah masa kini ya, para muslimah zaman sekarang. Nah ini menjadi contoh yang luar biasa sekali, khususnya ketika banyak wanita yang akhirnya berkarir, kemudian berwirausaha, melupakan syariat dan bahkan melupakan kodrat ini. Apalagi ketika seorang istri pendapatannya lebih tinggi dari suaminya. Saya yakin kalau perempuan yang paham agama, dia terus mau belajar, dia tidak akan melakukan hal demikian. Ini hanya terjadi kasusnya kepada perempuan yang memang mungkin awam dan belum tahu agama. Nanti kita akan luaskan lagi bagaimana pemaparan dari guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan tausiah dari Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Selamat menyaksikan. Sehat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bapak-bapaknya belum bunyi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya cintai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang jamaah perempuan maupun juga yang jamaah laki-laki, juga para asatidat, ya ada Ustazah Qatrun Nada, ada Ustazah Syifa Nur Fadilah, mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya boleh nanya, ini hari keberapa kita puasa? Hari nanti malam kita masuk malam 21. Malam 21 itu adalah malam ganjil pertama, ya. Dari 10 hari terakhir itu, dari seluruh Ramadan yang paling mulia adalah 10 hari terakhir. Ya, dari 10 hari terakhir yang paling mulia adalah malam-malam ganjilnya. Nah, jadi baik yang sedang ada di masjid sini maupun juga yang di rumah yang nonton Damai Indonesiaku dalam keadaan lapar dan haus, ya, capek juga, ngantuk nggak? Pada sehat semua? Kayaknya matanya mau gini-gini bilangnya sehat. Ya, mudah-mudahan sehat semua insya Allah. Baik, jadi
Para pemirsa dimanapun berada dan juga para jamaah, kalau kita bicara tentang rezeki, bagaimana rezeki yang baik, yang berkah, ya. Kalau tadi dikatakan bahwa judul tema kita adalah bagaimana, apakah kalau misalnya rezekinya itu stabil, keuangannya, itu berarti dia rumah tangganya bahagia, gitu ya. Tadi Ustazah Qatrun Nada sudah menyampaikan tentang ciri rumah tangga bahagia. Saya ingin menyampaikan tentang rezeki yang halal itu seperti apa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa dan juga para hadirin hadirat dimanapun berada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang bahwa rezeki itu harus halal. Ya. Orang beriman, orang Islam itu rezekinya harus halal, nggak boleh campur aduk dengan yang tidak halal. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Quran, orang beriman itu soal rezekinya hampir sama dengan para rasul. Kata Allah di dalam Quran tentang para rasul, pesan Allah kepada para rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul. Ya, rasul itu, hadirin hadirat sekalian, anak-anakku sekalian, itu orang-orang paling mulia. Ya, dari seluruh manusia yang paling mulianya adalah para rasul. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rasul, wa ya ayyuhar rasul, wahai seluruh nabi-nabi, wahai semua rasul-rasul, kulu minat thayyibat. Ya, makanlah oleh kalian semua makanan yang thayyib. Thayyib di sini artinya halal dan baik. Ya, emang ada bib yang halal tapi nggak baik? Ada. Ya, Anda kalau terus-terusan makannya gorengan terus, ya, kalau berbuka makannya apa biasanya? Ya, gorengan tiap hari, nggak makan yang lain. Kira-kira thayyib nggak itu? Ya, sakit badan kita yang ada. Ya, jadi dikatakan halal dan juga harus thayyib. Ya, kata Allah, wahai sekalian rasul-rasul semua, kulu minat thayyibat, makanlah makanan-makanan yang thayyib, yang baik, yang halal, yang sehat, gitu ya. Lalu bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'malu shalihan. Ya, wahai para rasul, beramallah dengan amal-amal yang saleh. Nah, oleh sebab itu kita diperintah untuk mengikuti para rasul. Ya, kalau rasul diperintahkan untuk makan yang thayyib, yang baik, yang halal, kita juga harus seperti itu. Ada nggak yang suka makan ular di sini? Ya, ya Allah, Bib, orang lagi Ramadan makan ular itu. Saya berikan contoh-contoh ekstrim supaya kita tahu bahaya yang namanya itu. Bukan hanya karena ularnya, tapi karena dia adalah makanan yang haram. Ada yang tahu kenapa ular itu haram? Ya, karena ada gigi taringnya itu, ya. Jadi binatang yang dinabin minasiba, ya, binatang-binatang yang berkuku tajam, bergigi, ya, taring itu, maka adalah hukumnya adalah haram. Kata Allah, wa'malu salihah, dan juga bukan hanya makan yang thayyib, yang halal, yang baik, juga hendaknya para rasul itu harus beramal soleh. Lalu Allah berfirman tentang kita, ya, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ya, apa bedanya? Hampir nggak ada bedanya. Ya, tadi kulu minat thayyibat, sini kulu mimma thayyibati ma razaqnakum. Suruh kita itu untuk makan yang baik. Dari apa? Dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hidup, usahakan. Uang itu, rezeki itu ada dua. Ya, ada dari mana dia datang, ya, ada digunakan untuk apa rezeki itu, ya. Dari mana dia datang, artinya apa? Dari mana duit itu berasal, ya. Kalau duitnya berasal dari korupsi boleh nggak? Nggak boleh, ya. Duitnya banyak,
Boleh nggak? Ya. Jangankan apa banyak, dikit aja nggak boleh. Dari uang riba boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Dari uang dapat nipu boleh nggak? Ya. Nih saya beli barang saya bagus padahal barangnya barang jelek, barang rusak dijual. Lalu dimakan, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Namanya rezeki dua hal. Ya. Kalau urusannya dengan dengan ilmu itu dengan yang lain itu selalu satu hal, ya, bagaimana digunakan. Tapi tentang rezeki dua, dari mana dan untuk apa. Ini ngomong-ngomong hari ini timnas kita sedang apa? Sedang berjuang. Di mana? Ada yang udah pernah ke Australia? Belum, ya. Karena timnas kita sedang berjuang di Australia, ini saya interupsi sedikit untuk kita mendoakan timnas kita. Mau mendoakan? Para pemirsa yang ada di rumah, yuk kita doakan timnas kita yang sedang berjuang di Australia. Mudah-mudahan sama Allah diberikan kemenangan gilang gemilang. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo sama-sama kita doakan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla li timnas Indonesia fi Australia. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan juga dijauhkan dari kesulitan dan diberikan kemenangan gilang gemilang bagi seluruh timnas kita yang sedang berjuang di Australia dan bisa membawa kebanggaan buat kita, bangsa dan negara Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah hadirin wal hadirat, tadi saya cerita bahwa rezeki itu ada dua, ya, yaitu dari mana, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata baginda Rasul SAW, dua hal, ya, yaitu dari mana dia diambil dan kepada untuk apa digunakan. Nah maka oleh sebab itu ketika kita bicara tentang keluarga, hati-hati ya, jangan sampai keluarga kita makan yang haram, jangan sampai, yang penting rezekinya stabil, keuangan stabil. Stabil dari mana dulu gitu ya, kalau stabil dari Hong Kong bahaya ya. Jadi stabil yang betul, yang halal, yang thayyib, mudah-mudahan barokah keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Nabil Al-Musawa yang telah memberikan tausiah sekaligus memberikan doa untuk timnas kita yang sekarang sedang berjuang di Australia. Nah mudah-mudahan diberikan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi guru kita Habib Nabil telah menyampaikan bagaimana mendapatkan rizki yang halal, termasuk juga bagaimana kita memberikan makan keluarga kita yang halal. Jangan sampai tiada keberkahan di sana. Nah masih berkaitan dengan keuangan stabil, tanda keluarga sakinah. Nah di segmen ketiga nanti pemirsa Ustazah Syifa akan menyampaikan bagaimana mengelola keuangan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Kita doakan sehat walafiat. Ada guru-guru kita yang sudah memberikan mauizahnya yang begitu luar biasa. Ada Al-Habib Nabil Al-Musawa, mudah-mudahan sehat afiat. Ada Gurunda Ustazah Hajah Kotrunada. Dan para guru-guru Damai Indonesiaku TV One yang sedang menyaksikan di rumah. Jamaah semua yang hadir. Kebanyakan kalau saya lihat wajah-wajahnya nih Gen Z ya. Anak-anak muda ya. Ya insya Allah mudah-mudahan yang duduk di sini ini semua jadi kebaikan. Dan saya yakin yang hadir dan duduk di sini mereka semua adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Ramadan ini
menjadi titik terang, bulan penentuan. Banyak orang yang kalau sudah masuk di hari ke-20 sampai hari atau 10 hari terakhir Ramadan, ibadahnya mulai kendur. Teman-teman sekalian, para jamaah Damai Indonesiaku, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan dari rumah, terkait keharmonisan keluarga. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita begitu lugas dan luar biasa sekali. Kalau keharmonisan rumah tangga ataupun keluarga bisa dihadirkan dengan adanya saling ta'awun, tolong menolong, kemudian adanya saling tafahum, memahami satu sama yang lainnya, maka yang jadi critical questionsnya, pertanyaan paling penting, apakah faktor perekonomian, keuangan dalam rumah tangga itu juga jadi faktor penentu keharmonisan keluarga? Halo? Saya mau tanya sama Gen Z, kira-kira nanti kalau mau nyari pasangan yang kaya atau tidak? Iya dong katanya. Yang laki-lakinya merenung nih ya. Yang laki-laki nanti pengennya ngasih nafkah yang besar nggak sama istrinya? Pengennya, tapi terkadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Harapannya sih pengen punya suami yang soleh, hafidz Quran, sholatnya bagus, nafkahin sehari minimal 10 juta. Pengennya, cuman kan realita tidak sesuai dengan harapan. Maka sekali lagi, apakah ini menjadi faktor penentu? Ya, tapi tidak 100%. Melainkan berapa persen atau yang salah satu menjadi faktor kebahagiaan rumah tangga diantaranya adalah perekonomian yang stabil. Gak perlu kaya raya, yang penting cukup. Pas-pasan, pas pengen beli rumah ada duitnya. Pas pengen jalan-jalan ada uangnya, pas pengen umroh haji ada rezekinya, nggak perlu kaya raya, yang penting cukup pas-pasan. Nah lalu yang jadi pertanyaan berikutnya, kalau suami istri yang pengen mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan melalui perekonomian yang stabil, apa yang harus dilakukan? Teladan mana yang harus kita ikuti? Maka jawabannya sudah pasti adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa dasar ataupun prinsip dari Islamic Financial Planning. Bagaimana merencanakan keuangan secara ajaran Islam. Bagaimana merencanakan keuangan perekonomian dalam keluarga sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak, poin yang pertama adalah sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi Allah itu nyuruh kita ketika punya uang, punya rezeki, kita harus tawassut, tengah-tengah. Jangan tusrifu, jangan israf berlebihan. Ada orang kalau lagi punya uang banyak, gajinya besar, ya, investasinya di mana-mana, rekeningnya tebal, itu biasanya hambur-hambur. Bahasa kitanya tabzir, israf, berlebihan. Dia nggak mikirin untuk hari esok. Maka di sini pesan Allah dalam Al-Quran, kalau kalian punya rezeki, pertama, walam tusrifu, walam yusrifu, jangan berlebihan. Yang kedua, walam yakturu, jangan kikir. Ada orang juga yang kalau lagi banyak uangnya, pelitnya nauzubillah. Merege hese kalau kata orang Bekasi. Susah ngasih orang, Masya Allah. Jadi berlebihan gak boleh, pelit gak boleh. Di mana harus kita letakkan tengah-tengah? Tawassut, al-jud atau dermawan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, kana Nabi SAW ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan, apalagi kalau bulan Ramadan. Nih, kita masih Ramadan hari ke-20. Banyak-banyakin deh berbagi, hadirkan rasa empati, hadirkan sensitivitas sosial antar sesama, kasih yang gak punya takjil, kasih yang gak punya sahur. Buat orang juga menikmati apa yang kita miliki. Nah ini salah satu akhlak Rasul. Jadi jangan berlebihan, jangan kikir, tapi tengah-tengah, tahu waktunya kapan ngasih, kapan kita kagak ngasih. Jangan berlebihan, jangan juga ditahan uang kita. Ini yang pertama, ya. Jangan sampai kita pelit ataupun berlebihan. Yang kedua, kita harus tahu arus uang yang kita miliki. Bagaimana ketika masuk, bagaimana kita keluar. Yaitu ada uang yang
arahkan untuk disedekahkan, ada uang untuk investasi tabungan, ada uang juga yang diarahkan untuk nanti waris keluarga. Itu yang harus difikirkan sejak dini. Yang kedua adalah tahu skala prioritas. Saya mau tanya, haji sama jalan-jalan lebih utama mana? Jadi kalau kita punya uang, milih haji atau jalan-jalan? Benar, benar. Nah ini namanya skala prioritas, ada kesepakatan antar keluarga. Ayah kayaknya kita haji dulu, jangan jalan-jalan. Karena haji hukumnya wajib, sedangkan jalan-jalan mah mubah, boleh. Ada skala prioritas. Dan yang ketiga, memilih produk keuangan syariah yang tepat. Jadi ada investasi jangka panjang untuk pendidikan anak-anak. Kurang lebih ini yang dulu dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha ketika punya pendapatan, plus juga diamalkan oleh Rasul bersama para keluarganya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah telah menyampaikan bagaimana mengelola keuangan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik ini pemirsa, bagaimana keuangan yang stabil ini merupakan salah satu kunci agar keluarga sakinah. Nah, kita akan perdalam lagi di segmen Tanya Jawab. Namun sebelumnya saya akan sampaikan di segmen 5 nanti pemirsa, Anda bisa ajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan tema kita, bagaimana mengelola keuangan dan juga ini merupakan kunci untuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, alhamdulillah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Keuangan stabil salah satu kunci keluarga sakinah. Itulah tema yang kita bahas atau kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kami, ada Ustazah Khotrul Nada, kemudian Habib Nabil dan juga Ustazah Syifa. Nah, kita akan perluas dan juga kita akan perdalam tema yang menarik ini dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Suti yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Suti, boleh berdiri. Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Bunda Nada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suti dari Bekasi, Pekayon Jaya. Saya mau tanya Habib tentang uang yang barokah itu seperti apa ya? Uang yang berkah itu seperti apa? Ya, terima kasih Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suti karena langsung menodong Habib, mungkin Habib terlebih dahulu yang akan menjawab. Tadinya Bunda Nada terlebih dahulu, tapi Habib dulu nih yang kayak dilirik, silakan Habib Nabil. Baik, izin Ustazah Khotrul Nada, ini apa namanya, karena ditujukan ke saya. Jadi rezeki yang berkah itu seperti apa? Pertama, tadi ketika tausiah saya jelaskan ciri rizki yang berkah itu pertama dia berasal dari uang yang halal, gitu Ibu ya. Jadi misalnya apa? Misalnya ketika kita mendapatkan rizki itu kan kita tahu dari mana, ya. Apakah ini hasil nipu ataukah hasil baik ataukah hasil misalnya bekerja yang halal, yang thayyib, itu kita tahu. Pertama itu, ya. Yang kedua, rizki yang berkah itu dia adalah rizki yang memberikan manfaat sama kita dan keluarga kita. Misalnya apa? Orang yang rizkinya berkah, doanya bakal diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang nonton, hati-hati sama uang yang nggak berkah. Ya, kata baginda Rasul SAW, asy'ata aghbara yamuddu yadaihi ila sama, ya Rab, famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang yang dia asy'ata aghbara, udah berselimut dengan debu dan juga penuh dengan keringat, lalu dia yamuddu yadihi ila sama, dia ulurkan tangannya ke atas, dia minta sama Allah, ya Rabb saya minta begini, ya Allah saya minta, tapi makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dibesarkan dari yang haram. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Jadi cirinya rezeki yang berkah itu adalah dia membuat kita berkah, ibadah kita senang, doa kita juga dikabul sama Allah, tumakninah di keluarga, ya, keluarga itu tenang, nggak kemudian terjadi cekcok ribut terus. Jangan-jangan ketika terjadi begitu ada yang salah dengan rezeki kita. Nah, itu beberapa tanda-tanda, ya, ketika rezeki kita udah jelas kita dapatnya halal, lalu kemudian membuat keberkahan, ketenangan di rumah tangga, anak jadi soleh soleha, ya, kemudian doa kita dikabul, amaliyah kita juga nyaman, maka insya Allah itu adalah rizki yang halal. Mudah-mudahan demikian Ibu. Amin, amin. Terima kasih Habib. Nah, tapi menyinggung berkaitan dengan rizki ataupun harta yang berkah nih
Habib. Saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan. Apakah ini sebuah tanda-tanda rezeki yang tidak berkah? Ketika kita ingin saving keuangan kita nih, ada aja tiap bulan tuh keluar gitu kan. Akhirnya berkurang tabungan. Ini apa jangan-jangan rezeki yang nggak berkah nih Habib? Bagaimana penjelasannya Habib? Iya, ini pertanyaan bagus ya dari Ustaz Sofyan ini, nambahkan. Jadi begini, ketika uang kita sering habis itu ada dua sebab. Bisa dari sebab rezekinya tidak halal, ya. Ada hal yang tidak halal sedikit itu mengakibatkan nggak berkah, pengeluaran akhirnya nggak terkontrol dan hancur. Itu sebab pertama. Ya. Jadi kita muhasabah, evaluasi. Ini uang rupiah demi rupiah ini benar apa enggak, itu ya? Atau kita melakukan satu hal yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebutkan riba kah, judi kah, korupsi kah, segala macam yang begitu, nipu kah, itu semua bikin nggak berkah, sehingga tadi pengeluaran. Tapi ada juga yang kedua, karena gaya hidup. Hati-hati. Artinya gaya hidup itu apa? Sebenarnya kalau Rasul ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, kata Rasul, kamu bisa makan hari ini, kemudian kamu tenang dengan keluarga, itu sudah seolah-olah dapat dunia wa ma fiha, ya, dunia dan seisinya. Tapi kadang-kadang kita pengen ini, pengen itu, ya, sehingga antara pemasukan dengan pengeluaran besar pasak daripada tiang, ya, pasaknya gede, tiangnya kecil, akhirnya jebol. Jadi sekali lagi bukan banyaknya yang kita miliki, ya, tapi bagaimana yang kita miliki itu betul-betul sesuai syariah dan juga kemudian membuat kita qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang ada, syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ustazah sudah menyampaikan, walaupun sedikit, banyak orang yang bahagia hidupnya dengan sedikit karena dia qanaah. Demikian. Baik, terima kasih Habib. Lebih Sama-sama, mengedepankan kebutuhan daripada keinginan ya Habib ya. Ini yang selama ini mungkin Betul keinginan sekali. terlebih dahulu, akhirnya boros itu keuangan. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Mas Arya ya, yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Bunda Nada. Silakan Mas Arya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya, berasal dari Tambun. Ingin bertanya Ustazah, kebanyakan seorang pria gagal menikah. Wah. Karena maharnya terlalu berat. Gimana cara menyikapinya dan apakah ada amalan yang mungkin bisa saya lakukan? Makasih Ustazah. Baik. Ini dari ungkapannya kayaknya relate banget ini Ustazah. Kayaknya berat gitu ya. Atau emang salah satu ini ungkapan sekaligus curhatan apa pertanyaan ini Mas Arya? Baik, bagaimana Bunda Nada? Masya Allah, ini curhat di sore jelang berbuka puasa ya. Betul, benar. Jamaah sekalian, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau memberikan pesan kepada kaum perempuan misalnya ya, bahwa perempuan yang terbaik itu adalah yang maharnya mudah, yang tidak memberatkan ya. Itu kita bisa ambil, wahai kaum akhwat, kaum wanita, kaum perempuan, mengambil ungkapan sabda dari baginda Rasul, maknanya bahwa jangan menuntut melampaui batas kemampuan calon suami kita. Itu satu. Tapi tolong juga nih kaum pria, saya ada di sisi kaum perempuan juga, jangan juga memaknai hadis dari baginda Rasulullah SAW tersebut memberikan yang sekurang-kurangnya, yang seminim-minimnya. Ketika kita ingin menikahkan seorang perempuan, bayangkan digedein, dibikin pinter, dibikin sudah mampu, sudah dewasa berapa puluh tahun, dibesarkan oleh orang tuanya. Ya mohon maaf, masa kita memberikan mahar dengan seminim-minimnya. Artinya ini tolong memandangnya dari dua sisi ya. Kalau kita memandangnya secara baik sangka, kemudian secara hukum syariat, maka semuanya pernikahan bisa dilangsungkan dengan baik. Contoh, seorang perempuan ketika ditanya sama suami, kau mau mahar berapa? Kata baginda Rasul, saya tidak ingin memberatkan calon suamiku. Cakep. Meskipun dalam hatinya pengennya sih banyak. Tapi ketika calon suami yang soleh memaknai hadis ini, tentu saya akan memberikan bukan yang minim, tapi pasti saya akan memberikan yang terbaik. Kira-kira jadi nikah apa enggak? Jadi. Oleh karena itu mudah-mudahan kaum perempuan jangan membebankan. Silahkan boleh minta tapi jangan membebankan. Pun juga kaum laki-laki jangan takut menikah karena harta, karena belum punya pekerjaan. Karena kata baginda Rasul, iltamisul ghina fin nikah, buka pintu rezeki dengan menikah. Kalau memang sekedar ya, kalau kondisi kita mau menikah biasanya kan memang
masih dalam kondisi yang awal ya, kondisi yang ya inilah mampu kita, tapi jangan diminim-minimkan. Sekemampuan kita yang terbaik kita berikan untuk calon istri kita. Karena kenapa? Karena itu kelak nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah harta yang dikeluarkan dari seorang suami memberikan kepada istri, memberikan kepada keluarga, maka itu ternilai sedekah yang besar, ternilai kemuliaan yang tinggi, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedua-duanya kalau menjalankan semuanya sesuai dengan syariat, maka insyaallah pernikahan bukan hal yang berat. Bahkan pernikahan masuk ke dalamnya adalah begitu banyak ibadah yang akan kita dapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Semangat untuk menikah. Amin ya rabbal alamin. Bang Arya udah nikah belum sih? Belum. Nampak dari wajahnya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk melangsungkan pernikahannya. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan atas nama Nina. Boleh Nina, nanti akan dijawab oleh Ustazah Syifa Nur Fadila. Silakan Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Bekasi. Ustazah, saya mau nanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak agar kondisi keluarga tetap rukun ketika kondisi keuangan sedang sulit? Terima kasih. Masya Allah, menarik nih Ustazah Syifa, bagaimana keluarga tetap rukun, aman, damai, meskipun ekonomi sulit. Silakan Ustazah. Jadi itu sekarang lagi viral ya, khususnya di Gen Z nih. Ada yang punya quotes para perempuan yang bikin status Ustaz Sofyan, katanya tidak apa-apa hidup miskin, yang penting dengan laki-laki yang men-treat kamu sebaik mungkin katanya. Masya Allah. Tapi ya tetap harapannya pengennya kecukupan gitu ya. Karena kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu mudah mendekatkan kita pada kekufuran. Ya, ketidakbersyukuran kepada Allah. Maka tenang ibadah tatkala kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen sedekah ada, pengen sholat lebih khusyuk, ruangannya enak, nyaman. Itu kan salah satu rezeki dari Allah yang harus dipergunakan sebaik mungkin. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan tatkala keluarga nih sedang nggak bagus keuangannya? Ya, setiap keluarga pasti pernah merasakan hal demikian. Tapi jadikan itu sebagai masa-masa yang nanti bisa diceritakan kepada anak cucu. Orang tuh hidup nggak selalu bahagia. Pernikahan ada asam pahit manisnya. Pernikahan tuh perjalanan mengarungi lautan yang begitu luas. Kadang ada badai, kadang kita tenggelam, kadang kapalnya bocor dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita saling bergandengan untuk tetap menjalani rumah tangga ini dengan sebaik mungkin? Keduanya harus baik dari komunikasi. Jadi inti rumah tangga itu adalah 80% komunikasi. Makanya banyak rumah tangga yang akhirnya firaq, yang akhirnya tuh bercerai, pisah, itu gara-garanya silent treatment. Diem-dieman, istrinya punya kebutuhan, suaminya juga nggak punya uang, saling diem, akhirnya pisah. Padahal kan walaupun sedang tidak punya ataupun sedang dalam ekonomi yang sulit, keduanya bisa diskusi. Bisa ngobrol, bisa deep talk, bisa pillow talk, bisa saling mengungkapkan satu sama lain, beb gitu ya. Jadi harus ada panggilan khusus. Ini saya ngajarin anak-anak muda, tolong panggilan khususnya di-keep dulu nanti buat abis nikah. Karena kalau sebelum nikah itu hukumnya dosa. Tapi kalau udah abis nikah, kata guru saya dulu ngasih pesen, kalau sudah menikah itu harus punya panggilan khusus yang romantis saat love time, waktu berdua. Jadi kalau ayah bunda mah itu panggilan depan anak, abi umi, ayah bunda, baba mama gitu ya. Kalau sama pasangan lagi deep talk, lagi ngobrol face to face nih dari hati ke hati, itu harus ada panggilan khusus. Terlebih laki-laki, ayang beb gitu. Bubub, babab ya terserah ya. Kita mau panggil menciptakan seperti apa silahkan. Nah itu salah satu membuat keharmonisan. Sekalipun lagi gak megang duit sama sekali. Tapi kalau suaminya menyampaikan dengan nada yang lembut, ucapan yang baik, panggilan yang romantis, beb, maaf, kakak lagi nggak bisa memberikan apa yang bebek mau. Tapi insya Allah kakak terus bekerja bertanggung jawab untuk membahagiakan kamu dan anak-anak. Yang penting sabar, banyak doa. Jadi kalau lagi ekonomi sulit, tetap komunikasinya perbaiki, buat waktu-waktu romantis, saling memahami satu sama lain. Dan yang paling penting adalah istri harus jadi support system utama kepada suami, yaitu banyak berdoa. Salah satu kelancaran rizki seorang suami dikarenakan banyak istri yang bangun di sepertiga malam, dia minta sama Allah, ya Allah lancarkan rizki suamiku, mudahkan, berkahi ya Allah. Nih
Doa itu la yuraddul qadha illa du'a. Gak ada yang bisa merubah apapun, bahkan sekalipun ekonomi kita yang lagi anjlok, tiba-tiba Allah angkat derajat perekonomian kita. Salah satunya adalah karena doa yang tulus dari seorang istri dan tanggung jawab yang tulus dari seorang suami. Suaminya nyari nafkah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Cium tangan istrinya, "Beb doain ya." "Iya ayang." Bebek doain. Mudah-mudahan Allah permudah istrinya berdoa di rumah, "Ya Allah, mudahin rizki suamiku." Jadi saling support dengan doa dan saling memperbaiki komunikasi kalau nggak bisa. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Syifa. Intinya komunikasi Ustazah ya. Nah pemirsa, di segmen 5 nanti kami akan buka pertanyaan lewat Instagram. Bagi Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram, Anda bisa tuliskan di kolom komentar kami, yaitu Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz, segmen 5, di mana ini para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram. Kami akan bacakan satu persatu. Yang pertama, atas nama Aulia Atambani yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Habib Nabil Al-Musawa. Izin Habib. Assalamualaikum Habib, Ustadz dan Ustazah Habibana. Izin bertanya, bagaimana cara menghindari hutang dan piutang dalam keluarga Habib? Fadal Habib. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Anakku Aulia yang bertanya ya bahwa yang namanya hutang itu bagaimana supaya menghindari. Nah otomatis kita harus mampu memanage keuangan. Tapi yang perlu diketahui di dalam syariah, hutang itu tidak haram. Gitu ya. Berhutang itu tidak haram sepanjang kita berusaha sungguh-sungguh untuk membayar hutang itu. Ya. Kalau dikatakan bagaimana tidak haram, karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berhutang sampai kemudian beliau ditagih sama seseorang, itu nagihnya dengan kasar, ditarik sorbannya dari belakang sampai jatuh. Lalu Sayyidina Umar langsung angkat orang itu mau dipukul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lepaskan wahai Umar. Wahai fulan, kalau kamu minta hutang, pengembalian hutangmu itu mintalah dengan cara yang baik. Wahai Umar, kalau kamu mau negur, tegurlah dengan cara yang baik. Artinya apa? Dari sini menunjukkan hutang itu satu hal yang manusiawi. Tapi ingat bahwa hutang itu, kalau tadi dikatakan bagaimana supaya kita menghindari hutang, kita harus tahu konsekuensinya berhutang dalam syariat. Ya, apa konsekuensinya hutang? Berhutang dalam syariat. Kalau kita punya kemampuan lalu kita tidak membayar itu dengan alasan ada ini ada itu sampai kita meninggal, maka kita tidak bisa masuk surga sebelum dibayarkan dengan amal kita nanti di hari kiamat. Ya, kata baginda Rasul SAW, ada seorang nanya, ya Rasulullah, kalau misalnya orang mati syahid itu meninggal langsung masuk surga? Iya, kata Nabi SAW. Setelah itu orang itu pergi, dipanggil lagi sama Nabi. Tadi kamu nanya apa? Kalau orang mati syahid meninggal apa langsung masuk surga? Iya, kecuali hutang, karena Jibril membisikkan saya bahwa orang yang berhutang nggak bisa masuk surga walaupun dia mati syahid. Gitu ya. Nah jadi itu harus kita pahami. Sebelum berhutang saya mampu nggak bayar, gitu ya. Usahakan supaya kita mampu bayar. Jangan orang berhutang, ini tolong ya, bagi yang berhutang, jangan sampai kita berhutang berharap orang itu, loh dia kan orang kaya, harusnya dia ikhlaskan aja. Enggak begitu. Adab kita yang berhutang bayar. Adab mereka yang punya piutang itu memberikan tangguh, memberikan waktu, tempo. Kalau misalnya udah jatuh tempo, orangnya belum mampu, benar-benar nggak mampu, ya sudah kasih diundurkan. Nah jadi cara supaya kita menghindari berhutang, caranya adalah kita memahami bahayanya hutang. Bahkan dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW menolak mensolati orang yang punya hutang ketika meninggal. Ya, ketika meninggal ditanya dulu sama Nabi SAW, ini orang punya hutang nggak? Iya ya Rasulullah. Udah dibayar belum? Belum. Silahkan sholatin. Beliau tidak mau nyolatin. Ya, dari ini semua menunjukkan betapa pentingnya kita berhati-hati dengan
hutang. Baik. Begitu Ustaz Sofyan. Terima kasih Habibana atas Sami-sami, jawabannya. Ustaz. Berikutnya saya ke Roy Nasution yang nanti akan dijawab oleh Bunda Nada. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Tadi Ustazah bilang kalau punya rezeki itu dipikirkan untuk esok. Nah, bagaimana jika keuangan itu pas-pasan hanya untuk hari ini saja? Aduh, ini kayaknya buat makan besok aja nggak tahu nih makan apa nih Ustazah. Silakan Ustazah. Iya. Baik, tadi Mas Ray yang bertanya ya, Alhamdulillah. Jamaah sekalian, yang ada hari ini maka kita patut mensyukurinya. Lalu bagaimana minggu depan? Nggak usah banyak dipikirin. Kenapa? Masing-masing sudah ada jatah rizkinya. Bahkan Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan yang melata ya, itu mereka kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa hewan melata yang enggak kerja tapi tiba-tiba bisa hidup? Kok bisa ada seekor kucing yang kadang kita melihat di tayangan media sosial, misalnya kucing, ada orang yang lagi beli susu, kemudian tanpa sengaja jatuh susunya berhamburan, ya nggak bisa juga dikonsumsi, pergilah pemilik susunya, kemudian datang beberapa ekor kucing yang kemudian kucing tersebut meminum susu dan itu bukankah Allah yang menentukan, ya. Jadi jamaah sekalian, semua makhluk yang ada di muka bumi ini ketika memang ada hadir kita di muka bumi, maka pasti Allah sudah menjamin rizki kita. Oleh karena itu yang ada saat ini, maka kuncinya yang pertama adalah disyukurin. Bersyukur, ini kunci dasar. Sebab kalau kita bersyukur, la in syakartum la adzidannakum. Kalau kita syukur ntar ditambah tuh sama Allah. Tapi wala in kafartum, kalau kita kufur, nggak mensyukuri nikmatnya Allah, khawatirnya satu, azab Allah sangat pedih, dan yang bahayanya lagi nih yang kedua, kata Nabi, man u'tiya nikmatan walam yashkur suliba walam yashur. Man u'tiya nikmatan walam yashkur, siapa orang yang dikasih nikmat, dia yang berat mau bersyukur. Ya, suliba walam yashur, akan dicabut nikmatnya tanpa dia sadari. Jadi kunci dasarnya yang hari ini ada dapat nih, kita bisa makan misalnya cuma 1 piring untuk berbuka puasa, alhamdulillah. Jangan dianggap remeh ketika kita bisa melangkahkan kaki datang ke satu masjid, masjid sedang membuka, menghamparkan untuk takjil berbuka puasa, ada nasinya juga, itu rezeki yang Allah siapkan buat kita. Kemudian besok bagaimana? Yang penting syukurin dulu yang hari ini, maka kelak Allah akan kirimkan rizki dari yang tidak kita sangka-sangka sebab rasa syukur kita. Allah senang kalau nikmat yang sedikit kita syukurin. Baik. Kalau nikmat yang sedikit bisa kita syukurin, maka insya Allah Allah akan berikan yang lebih besar lagi dan yang lebih banyak lagi. Amin. Jadi kuncinya banyakin syukur, alhamdulillah, ya. Dinikmatin, untuk keesokan harinya nanti itu skenario-nya Allah. Kita jangan memainkan peran yang bukan dalam kapasitas kita. Baik. Tugas kita terima, bersyukur, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik lagi dan yang lebih banyak lagi. Amin. Siapa tahu syukurnya hari ini justru menjadikan skenario tambahan Allah buat rezeki kita besok ya Bunda ya. Masya Allah. Berikutnya kami akan bacakan atas nama Heri yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menentukan skala prioritas dan bijak mengatur keuangan sesuai dengan agama Islam, dikarenakan keuangan yang stabil dan halal juga memberi manfaat untuk keluarga. Silakan Ustazah Syifa. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait skala prioritas, kita harus bedakan antara what you need and what you want gitu. Apa yang kamu butuhkan dengan apa yang kamu inginkan. Ingin sama butuh beda kan, tadi Habib Nabil Al-Musawa sudah menyampaikan ya. Sama kayak teman-teman buka marketplace. Ini menjelang lebaran. Infonya sih tahun ini tema baju lebarannya coklat mahogani katanya. Wah, sesuai dong Ustazah Syifa. Sesuai ya, sesuai ya, atau burgundi ya infonya ya. Oke, kita harus bedakan nih, bisa membedakan antara keduanya. What you want and what you need. Yang kamu butuhin apa? Oh cuman ini. Maka yang nggak kamu butuhin cuman sekedar keinginan, ketamakan harus dikebelakangkan. Itu yang namanya skala prioritas. Jadi kalau pengen perekonomian kita stabil, walaupun kita berangkat bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan berangkat dari keluarga yang mungkin ninggalin warisan banyak, paling tidak kita harus tahu apa yang harus kita petakan terhadap harta yang kita miliki. Jadi skala prioritasnya tadi yang pertama membedakan antara yang dibutuhkan dengan yang diinginkan. Yang kedua harus saving, nabung, ya.
paling utamanya yang harus diutamakan adalah tadi hutang. Karena hutang itu kan nanti ditagih ya Habib ya. Janjinya itu sampai kita mati ditagih. Jadi kalau ada pembagian dalam keuangan itu akan lebih stabil. Contoh, dulu Nabi SAW punya sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu mempetakan, membagi harta yang dia miliki. Sepertiga untuk ahli sufah ya kala itu, yaitu dakwahnya Rasul di kota Madinah, para sahabat, sepertiga lagi untuk para yatim, para fuqara gitu. Kemudian lagi sepertiga lagi untuk diwakafkan kepada umat gitu. Nanti sisanya baru untuk warisan. Kan kalau kita beda, kita anak pertama nih 5 hektar, anak kedua 10 hektar dan lain sebagainya. Ya kalau wakaf infak mah itu sisanya nanti. Tidak dengan cara para sahabat dan para nabi. Jadi uang itu diprioritaskan utama memang untuk disedekahkan di jalan Allah. Baru sisa-sisanya nanti untuk saving tabungan, khususnya untuk anak-anak kita yang akan datang. Kenapa penting untuk memprioritaskan tabungan di hari tua atau di masa yang akan datang? Ini prinsip yang harus dilakukan oleh suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang dua-duanya pinter nabung, Masya Allah, ini luar biasa. Baik. Karena dalam Al-Quran disebutkan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Andai kata hari ini kita hambur-hamburan, nggak mengedepankan skala prioritas, kita nggak akan tahu nanti ke depannya bagaimana keadaan keluarga dan anak-anak. Paling tidak ada biaya untuk pendidikan, untuk mereka belajar dan untuk meneruskan hidup. Jangan sampai menyisakan generasi yang lemah gitu. Baik, Masya Allah. Kayaknya perlu kelas khusus untuk financial planning bersama Ustazah Syifa gitu ini ya? kayaknya. Baik, Masya Allah. Tidak terasa waktu kita habis dan nanti di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Dan pemirsa, akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang betul-betul halal dan thayyib oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami semua dari yang halal, jauhkan dari kami semua rezeki yang haram, dan kayakan kami dari minta-minta kepada orang lain ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban kathiran abadan wa mubarakan fihi minad dunya ila al-akhirah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, thayyib, banyak, berkah dan juga abadi dari dunia sampai ke akhirat ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami sebagai perhiasan mata kami, anak, istri, suami ya Allah, dan jadikan kami semua imam menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh